Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggun Widi. Halo teman-teman, apa kabar? Pastinya sehat dong. Harus selalu positif, harus selalu ceria, dan pastinya jaga diri ya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tasmin atau mungkin tasmin Asia. Karena mungkin teman-teman di akhir-akhir ini sering dengar gitu ya, Tasmin itu apa sih? Bikin kepo ya Tasmin ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sekelumit tentang Tasmin gitu ya. Jadi nggak detail sih, cuma hanya gambaran besarnya aja. Sebenarnya Tasmin itu seperti apa. Jadi kalau bicara Tasmin itu kalau secara harfiah itu bermakna adalah entas miskin. Jadi singkatan teman-teman gitu ya. Tapi kalau secara filosofi, tasmin itu adalah sebuah gerakan yang dibentuk berdasarkan jiwa-jiwa, yang berdasarkan pribadi-pribadi yang penuh prinsip melayani, penuh inovasi, dan pastinya taat dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk apa? Untuk menuju tatanan masyarakat yang mapan, maju, dan sejahtera bersama. Kalau melihat dari maknanya kayaknya mulia banget gitu ya. Bagaimana kita mau menuju ke tatanan itu. Nah, cuman untuk biar lebih jelas gitu ya, apa sih hubungannya tasmin dengan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran? Nah, kita nanti akan kupas lebih dalam lagi gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi ada rumor teman-teman, ada gosip, ada branding mungkin kali ya, bahwa ketika gabung Tasmin itu langsung jadi pengusaha. Ketika gabung Tasmin itu langsung aktif entaskan kemiskinan. Ketika gabung Tasmin itu otomatis kurangi pengangguran. Apakah benar? Kan gitu ya. Apakah ini real atau hanya semacam buat branding saja gitu? Nah, untuk itu kita bahas lebih dalam. Cuman sebelum ke sana, mungkin saya akan sedikit survei teman-teman. Di kondisi pandemi ini kan kita kan sudah setahun lebih ya. Di kondisi pandemi ini, sebenarnya buat teman-teman tuh apa yang paling dikhawatirkan sih gitu ya? Pertama, apakah hilang pekerjaan atau kan PHK gitu ya? Atau income-nya berkurang? Karena mungkin ada sebagian yang tidak kena PHK, tetapi income-nya dikurangi, gajinya dipotong dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin bonus-bonus sekarang sudah jadi tidak ada, berarti kan berkurang. Atau ketika teman-teman punya bisnis atau punya usaha, ternyata lagi drop nih omsetnya, bahkan karena udah setahun bisa jadi sudah bangkrut gitu ya. Atau teman-teman paling takut atau paling khawatir itu ketika sakit, karena katanya pandemi ini tanda kutip itu mematikan gitu ya. Atau karena memang semua kondisi tadi, akhirnya teman-teman tuh berpikir berat, berpikir panjang, pada ujung-ujungnya ini apa? Stres, gila gitu ya. Mungkin belum sampai gila sih, baru stres aja. Atau karena memang tadi runtutan-runtutan tadi yang selama 1 tahun itu terjadi, berita-berita yang menakutkan lah tentang kematian, tentang dan lain-lain sebagainya, pada akhirnya pola berpikirnya teman-teman ini jadi negatif, jadi panikan, jadi cemasan, jadi apa ya, jadi ada serba takut gitu ya. Akhirnya yang mempengaruhi jadi bagaimana langkah-langkah teman-teman ke depan. Atau bahkan ini yang paling parah teman-teman, jangan-jangan teman-teman ini sekarang sudah kehilangan masa depan. Aduh, udah gak bisa ngapa-ngapain nih. Aduh, gue jadi gimana ya? Aduh, masa depan gue udah suram nih. Madesu gitu ya manusia dengan masa depan suram gitu. Nah, ketakutan apa nih buat teman-teman, atau kekhawatiran apa yang menurut teman-teman ini sangat dikhawatirkan? Salah satu kah? Salah dua kah? Atau bahkan semuanya? Gitu ya. Kenapa saya bertanya? Karena nanti biar kita bersama-sama cari jalan keluarnya nih, solusinya biar bagus itu seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, gimana? Waduh, semuanya. Berarti nggak salah dong kita bahas gitu ya. Nah,
ketika tadi berarti teman-teman bermasalah dengan income, bermasalah dengan kesehatan, bermasalah dengan pola pikir yang negatif, dan masa depan tentunya suram gitu ya. Nah, kali ini ada namanya konsep yang dimana konsep itu tadi namanya Tasmin tadi yang katanya mengentaskan kemiskinan tadi, dia memberikan 5 solusi teman-teman. Solusinya apa? Pertama, ini kepastian ya yang diberikan sama Tasmin. Pertama adalah si Tasmin ini dia memastikan bahwa ketika gabung di Tasmin, teman-teman akan dapat SAU. Pertanyaannya kok bisa dia bilang pasti gitu ya? Tasmin ini bilang pasti karena dari setiap teman-teman masuk ini sudah ada budget yang disisihkan, yang mana budget itu nanti akan dikumpulkan dan akan dibagi setiap akhir tahun dalam bentuk SHU gitu. Jadi kalau bicara koperasi pada umumnya kan biasanya kan begini, anggota registrasi baik itu dalam bentuk simpanan pokok maupun nanti ada simpanan wajib, nanti dikelola sama pengurus, dibikin usaha, setelah itu baru nanti dibagi hasil gitu ya, ketika ada hasil gitu dibagi SHU. Tapi kalau di Tasmin enggak, karena para pendiri ini sebelum mendirikan Tasmin ini sudah punya usaha masing-masing yang sudah pada jalan. Jadi ketika akhirnya ada Tasmin, sebenarnya usaha-usaha itulah yang akan dikombinasi lah atau mungkin disinergikan, di mana dari setiap produk-produk yang sudah berjalan tadi, dari setiap usaha-usaha yang sudah berjalan tadi, itu disisihkan budget. Nah, budget-budget itulah yang nanti akan jadiin SAU. Makanya kalau di Tasmin tidak ada pengelolaan dana yang dilakukan dari dananya anggota gitu. Jadi ketika gabung di Tasmin otomatis akan mendapat SAU itu pasti. Tetapi kalau nilainya berapa itu baru nanti akan kita lihat proses selama 1 tahun ke depan nih. Mekanisme usahanya seperti apa. Kalau omsetnya bagus, pergerakan usahanya bagus, berarti otomatis SAU-nya besar. Tapi kalaupun memang misalnya tidak, ya pasti tetap ada budget. Karena ketika masuk anggota saja, itu sudah ada budget yang disisihkan. Gitu. Contoh misalnya begini. Ini kan kalau masuk Tasmin ini kan ada 5 pasti. Pasti pertama adalah SAU tadi kan. Yang kedua, biar kita itu enak dalam menunggu SAU karena kan akhir tahun gitu ya. Nah, si para anggota ini akan diberikan usaha nih sama Tasmin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk multi ekspedisi, dalam bentuk multi payment, dalam bentuk tour and travel. Kenapa kok diberikan usaha itu? Pasti ada alasannya dong, nanti di slide berikutnya. Artinya ketika gabung di Tasmin, ini punya 5 kepastian. Dapat SHU, yang kedua dapat usaha atau jadi pengusaha. Nah, biarpun misalnya kita usaha, tetapi kalau kita sakit, kan nggak enak gitu ya. Apalagi nanti ternyata tiba-tiba malah meninggal gitu. Nah, gimana mau ngasih SHU-nya kalau teman-temannya sudah tidak ada gitu. Makanya biar tetap teman-teman sehat, Tasmin itu memberikan produk kesehatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Propolife. Propolife itu propolis. Jadi nanti kalau ketemu propolis, teman-teman bisa searching sendiri propolis itu apa gitu. Nah, Propolife ini itu dari setiap satu botol yang diberikan ke anggota itu sudah ada budget senilai 1.000 yang dimana akan diakumulasi untuk menjadi SHU akhir tahun. Jadi artinya setiap anggota masuk itu pasti sudah ada budget yang disiapkan gitu ya, walaupun nilainya 1.000. Tapi kan pertanyaannya walaupun 1.000, kalau dikali banyak, terus nanti ternyata ada mekanisme bisnis yang di dalamnya itu pada berjalan, ada reseller lah, ada excellent team lah, dan segala macamnya, akhirnya ini jadi akumulasi penjualan yang banyak, ujung-ujungnya berarti SHU-nya besar. Tetapi kan pertanyaannya yang tadi terjawab bahwa SHU ini sudah disisihkan dari awal. Jadi kalau ditanya pasti nggak dapat SHU, pasti. Cuman jumlahnya berapa nanti dari perjalanannya selama 1 tahun ke depan. Oke, berarti tadi pasti dapat SHU, pasti jadi pengusaha, pasti dapat Propolife. Jadi nunggu bonus akhir tahun, tetap dapat usaha harian, biar nunggunya dan usahanya makin mantap, dikasih produk kesehatan biar sehat. Nah, tetapi kan walaupun tadi udah punya usaha, udah sehat,
kalau misalnya stres kan juga kayaknya nggak maksimal juga teman-teman ya. Makanya di Tasmin menyiapkan kartu sakti. Kartu saktinya fungsinya apa? Pertama, dia dalam bentuk itu e-money atau kartu flash BCA. Fungsinya apa? Pertama, bisa digunakan untuk e-tol, bisa digunakan untuk transaksi di merchant-merchantnya di penerbit tadi ya, bank-bank penerbit tadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan juga untuk diskon-diskon merchant-merchantnya yang dipunyai sama Tasmin, yang sudah kerjasama dengan Tasmin. Nah, merchant-merchant itu siapa? Merchant-merchant ini adalah anggota-anggota atau mungkin UKM-UKM yang dia produknya atau jasanya juga dikelola di Tasmin. Karena kan dari pengelolaan dana itu, pengelolaan jasa itu, pengelolaan produk itu, pasti kan ada selisih market nih, ada selisih budget marketing gitu ya. Nah, itu yang nanti akan digunakan. Jadi nanti dengan adanya kartu sakti itu, teman-teman anggota itu bisa dapat diskon sampai 50% bahkan sampai gratis. Dan enaknya lagi, karena memang Tasmin juga akan membuat event-event yang di dalamnya nanti melibatkan artis-artis, para anggota tuh nanti bisa ketemu dengan artis, bisa gala dinner, bisa meet and greet gitu ya. Itu gratis, cuma hanya menunjukkan kartu sakti tersebut. Jadi ini kartu multifungsi. Jadi selain buat diskon, ini juga nanti bisa dimanfaatkan juga untuk akses untuk entry show gitu ya. Bahkan ini untuk program-program berkelanjutannya Tasmin. Jadi kartu ini ibaratnya sebuah senjata sakti lah, makanya sebutnya kita sebagai kartu sakti. Nah, yang terakhir, karena memang kita juga mau teman-teman ini punya pola yang positif, makanya kita juga bikin namanya mentoring dan coaching. Nah, mentoring dan coaching inilah yang nantinya akan kita terus grow up nih. Para anggota ini menjadi terupgrade keilmuannya. Jadi baik itu nanti ilmu-ilmu tentang optimasi digital maupun tentang ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya public speaking. Contoh bagaimana teman-teman ini bisa lebih percaya diri. Karena saya yakin ketika setahun ini adanya pandemi ini kita udah sangat down banget gitu ya. Makanya dengan adanya coaching dan mentoring ini, harapannya adalah kita bisa bertumbuh positif bersama. Nah, secara legalitas bagaimana? Nah, kalau secara legalitas, Tasmin ini bentuknya adalah koperasi. Kenapa kok kita ngambil koperasi? Karena tadi, pertama yang jelas, kami mau ketika nanti ada hasil yang kami upayakan tadi, itu akan kita bagikan dalam bentuk SAU. Jadi artinya pembagiannya memang sudah legal. Jadi setiap orang yang masuk menjadi anggota, cukup jadi anggota, dapat 5 pasti, dipastikan dapat SAU gitu. Terus yang kedua, memang ada beberapa kelemahan yang ada di koperasi saat ini gitu ya. Salah satunya adalah berhubungan dengan manajerial dan pengelolaan. Jadi ketika pengelolaannya tidak maksimal, kan yang namanya koperasi kan pasti ada namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu kan anggota menyimpan itu kan tujuannya apa? Tujuannya kan bagaimana suatu saat dana itu bisa diambil gitu ya sebagai tabungan. Tapi kenyataannya ketika pengelolaannya tidak maksimal, ujung-ujungnya akhirnya bangkrut. Nah, ketika bangkrut, boro-boro itu simpanan dikembalikan lagi, boro-boro itu SAU. Simpanan yang mau diambil aja yang harusnya dikembalikan lagi, itu pun sudah amblas gitu. Makanya di Tasmin, konsep kita adalah simpanan pokok itu langsung kita ganti menjadi sebuah produk dan sebuah jasa yang dimana itu lebih maksimal akan didapat sama anggota gitu ya. Jadi ketika dia gabung jadi anggota itu kan memang konsepnya adalah simpanan pokok kan. Nah, simpanan pokok itu langsung kita ganti nih, langsung kita switching dengan produk, dengan jasa, dengan mekanisme-mekanisme yang dimana kalau dihitung secara kalkulasi itu tetap anggota akan lebih untung gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana simpanan wajibnya. Nah, kalau simpanan wajibnya, koperasi ini pun tidak mengelola. Jadi ketika nanti anggota setor simpanan wajib,
otomatis akan langsung dikembalikan lagi ke akunnya anggota masing-masing yang silakan nanti bisa digunakan. Mungkin teman-teman masih bingung ya, nah, nanti kita akan jelaskan lebih dalam aja di belakang. Oke, nah kenapa tadi kok kita memilihnya usahanya ini multi ekspedisi, multi payment maupun tour travel gitu ya? Karena seperti yang kita pahami bahwa namanya bisnis, di semua bisnis nih, ini bisnis di kondisi pandemi ini semuanya ngedrop kecuali bisnis logistik, kecuali bisnis multi ekspedisi. Ya jadi kalau ngomongin ekspedisi ini justru omsetnya malah naik menjadi 842%. Gitu. Makanya dengan riset itu akhirnya kita sepakat bahwa ketika gabung di Tasmin langsung kita kasih usaha itu karena tujuannya memang bisa bertahan untuk menjadi pundi-pundi income untuk para anggota gitu ya. Kalau dikasih usaha yang lain, ketika usahanya nggak jalan juga sama aja bohong gitu ya. Makanya kita kasih gitu. Tetapi pertanyaannya untuk bisa buka ekspedisi ini kan mahal, benar nggak? Jutaan, harus nyiapin ruko dan segala macam. Nah, konsep yang kita siapkan hari ini, multi ekspedisinya ini bisa dibuka di rumah maupun di kos-kosan gitu ya. Barangnya pun dijemput, kita nggak perlu susah payah harus menyiapkan kurir dan lain-lain, sudah disiapkan. Terus ada dapat komisi penjualan di dalamnya, itu ada mekanisme bisnis multi payment dan tour travel dan pastinya dibimbing sampai bisa. Nah, kira-kira kalau konsepnya seperti ini untuk buka kayak gini biayanya mahal nggak? Mahal ya pasti ya. Tuh. Nah, jadi kalau ngomongin bisnis multi ekspedisi yang ada di pasaran yang nanti akan kita berikan ke teman-teman itu kalau di luaran tuh harganya kurang lebih sekitar 2 jutaan gitu ya. Nah, ini jadi bukan hanya multi ekspedisi saja, tetapi memang juga bisa untuk yang lain-lainnya, untuk bayar pulsa, untuk bayar listrik, untuk PLN, PAM dan lain-lain itu juga bisa. Nah, tapi ya 3 pasti yang berikutnya adalah biar sehat diberikan Propolife. Nah, Propolife-nya sendiri ini kalau sengaja beli di luaran itu harganya itu 299. Jadi kalau tadi ngomongin bisnis ekspedisinya 2 juta, jadinya 299, berarti udah 2 juta lebih ya. Kira-kira sanggup nggak ya kita gabung di Tasmin ini dengan nilai yang berjuta-juta tadi gitu ya. Nah, ditambah lagi nanti akan dapat kartunya itu sebagai akses untuk tiket masuk untuk event-eventnya Tasmin. Jadi kalau nanti Tasmin ada event-event, baik itu nanti artis, baik itu event-event apa, jadi kayak Desember nih contoh, kita juga nanti ada pameran rempah seluruh dunia, itu juga Tasmin juga ikut kontribusi di sana. Nah, itu juga misalnya teman-teman anggota mau ikut masuk ke sana, itu cuma nunjukin kartu Tasmin, itu bisa entry gratis gitu ya. Nah, terus untuk kartu diskon dan untuk meet and greet dengan artis segala lain itu mekanismenya untuk selama menjadi anggota Tasmin, jadi selamanya, jadi ada renewal dan segala macam nggak ada. Dan di coachingnya pun bukan sama orang yang baru belajar gitu. Di coaching ini para expert, salah satunya adalah Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini kebetulan ini sudah menjadi praktisi digital marketing ini udah 10 tahun, sudah menjadi mentor kaya dari marketplace ini, menangani 15.000 orang lebih nih di seluruh Indonesia. Bahkan beliau ini termasuk menjadi super affiliate, artinya selalu menang berturut-turut dalam 11 kontes kali kontesnya digital marketing gitu ya. Dan beliau juga udah track recordnya udah keren banget lah pokoknya. Nah, pertanyaannya sederhana. Keagenan tadi tuh kalau sengaja beli di luaran 2 juta, Propolife-nya dapat harganya 300.000, bisa akses gala dinner, bisa diskon di merchant sampai gratis sampai 50% untuk selamanya lagi. Itu juga kalau dinilaikan rupiah kan juga nilainya pasti jutaan. Terus di coaching sama Bang Iqbal yang tadi yang sudah expert tadi juga pasti harganya mahal. Nah, pertanyaannya untuk gabung di Tasmin itu bisa dapat semua fasilitas itu biayanya berapa gitu.
Pasti begitu ya pertanyaannya ya. Untuk bisa memulai nih, kira-kira berapa teman-teman? 1 juta? 2 juta? 5 juta? 10 juta? Nah, ternyata kalau gabung di Tasmin ini registrasinya hanya 300.000 saja teman-teman, atau 299.000. Tetapi ini di luar dari ongkos kirim untuk pengiriman Propolife maupun kartu saktinya tadi ya, dalam bentuk kartu flash maupun kartu BCA tadi. Jadi ketika nanti teman-teman registrasi 300.000, itu berarti nanti tinggal menambahkan ongkos kirimnya ke alamat teman-teman masing-masing. Aduh, saya udah terlanjur nih registrasi 300.000, terus gimana? Gak apa-apa, nanti ongkos kirimnya bayar di tempat gitu ya. Jadi kita bikin simpel-simpel aja. Kita udah punya bisnis multi ekspedisi, nanti tinggal pilih aja mau pakainya apa. Nah, dengan 300.000 itu otomatis teman-teman akan dapat bisnis multi ekspedisi, berarti jadi pengusaha, jadi wirausaha. Teman-teman juga punya kartu sakti yang nantinya bisa untuk nonton show artis gratis, buat gratis diskon dan segala macam. Otomatis teman-teman pun bisa nanti dapat Propolife untuk menjaga kesehatan dan pastinya untuk coaching gitu ya. Nah, jadi kalau disimpulkan di Tasmin ini sebenarnya nanti ada 4 kelompok anggota teman-teman. Jadi anggota pertama itu anggota biasa, yang dimana ketika mereka gabung mereka akan dapat 5 pasti dapat SAU, pasti jadi pengusaha, pasti dapat Propolife, pasti dapat kartu sakti, sama pasti akan dapat coaching dan mentoring. Jadi udah nggak usah ngapain, udah pasti dapat 5 itu. Nah, terus ada juga yang ternyata anggota ini aktif nih, wah saya mau dong dapat income tambahan, bukan hanya ngaruhin dari SAU aja, bukan hanya saya usaha pribadi dari multi ekspedisi aja, bisa nggak saya mengoptimalkan Tasmin ini menjadi ladang income saya? Bisa. Jadi anggota aktif atau disebutnya kita sebagai excellent team atau reseller. Nah, ini nanti ada namanya potensi income-nya apa? Potensi income-nya adalah ketika nanti mengajak anggota lagi, ada namanya referensi fee gitu ya. Jadi nanti ada cashback ketika nanti si anggota itu juga ada transaksi, ada pembelanjaan, itu nanti ada cashbacknya bentuknya apa? Nah, bentuknya pastinya fee. Jadi ada cashback fee, ada cashback diskon, ada cashback yang lain. Nah, ini sebenarnya mekanisme ini sebenarnya ini budgetnya untuk perwakilan nih, untuk anggota ketiga. Tetapi selama di daerah itu belum ada perwakilan, maka itu bisa akan dimanfaatkan oleh teman-teman excellent atau teman-teman reseller gitu. Atau bisa dibalik, teman-teman reseller atau excellent ini ketika memang dia aktif, nanti akan di-upgrade menjadi perwakilan yang akan mewakili Tasmin ini, dan dia menguasai satu kota wilayah, baik satu kabupaten di tempatnya dia gitu. Jadi pertama anggota biasa, yang kedua anggota aktif, yang ketiga perwakilan. Jadi anggota yang kita pilih untuk mewakili kita di satu wilayah yang dia memegang wilayahnya. Dan yang ketiga, dia anggota yang punya produk, yang punya jasa, yang nanti akan kita angkat menjadi vendor atau mitra kita. Jadi vendor atau merchant atau mitra UKM ya, nah gitu ya. Jadi ada 4 anggota. Nah, pertanyaannya, teman-teman ini ketika nanti gabung di Tasmin mau menjadi yang mana? Anggota biasakah? Anggota aktif atau excellent team kah? Atau menjadi perwakilan kah? Atau menjadi vendor atau merchant atau mitra UKM? Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti lebih detail tentang koperasi Tasmin, bisa hubungi pengundang teman-teman atau yang memberikan informasi ini teman-teman, atau bisa juga nanti konfirmasi aja ke websitenya Tasmin, tasminasia.com, atau di Instagram, YouTube, dan lain-lain. Paling itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.